mendengarkan podcast ini. Di dalam Ibrani 11, saudara, di ayat 13, firman Tuhan mengatakan dalam iman mereka semua, Abraham, Ishak, dan Yakub, telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Maksudnya janji yang satu itu bukan tanah Kanaan, tetapi negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di ayat 8-9. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, kalimat-kalimat ayat ini mencengkeram hati saya hari-hari terakhir ini. Lalu timbul satu pernyataan yang saya temukan, bahwa pintu gerbang kerajaan Allah hanya dilihat oleh mereka yang benar-benar berhasrat memasukinya. Kerajaan Allah secara fisik itu bukan fiksi, bukan dongeng, saudara. Jadi kita harus mengerti adanya kerajaan Allah dalam arti pemerintahan Allah yang sekarang harus digelar dan kita semua hidup di bawah kekuasaan kerajaan itu. Ya. Kita hidup di dalam pemerintahan Allah. Kita tidak ada di daerah netral yang mana orang bisa suka-suka sendiri. Tetapi kita hidup di dalam pemerintahan di mana Allah menjadi Raja dan Roh Kudus menjadi alat menuntun kita kepada seluruh kebenarannya. Dan itu harus benar-benar dialami. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengakui adanya pemerintahan kerajaan Allah ini pasti mengalami Tuhan dan mempercayai adanya kerajaan Allah secara fisik yang akan dihadirkan Allah dan berhasrat untuk memasukinya. Di dalam Ibrani 11 ayat 13 ini dikatakan bahwa dari jauh mereka melihatnya kerajaan itu dan melambai-lambai kepadanya kerajaan itu, lalu mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Gerbang kerajaan Allah, gerbang surga, hanya dapat dilihat oleh mereka yang sungguh-sungguh berhasrat memasukinya. Saudara, kita mudah mengatakan datanglah kerajaanmu. Tetapi yakin tidak ada pemerintahan Allah yang sekarang ini digelar. Orang harus menundukkan diri, hidup di dalam pemerintahan Allah, dan nanti akan masuk ke dalam kerajaan itu secara fisik ketika tubuh kita nanti dibangkitkan. Sama seperti tubuh yang dimiliki Tuhan kita yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Percaya enggak? Yakin enggak saudara bahwa surga itu ada? Terkesan ini pertanyaan konyol. Sebenarnya sama dengan pertanyaan, yakin enggak Allah itu ada? Tentu mudah orang menjawab percaya Allah itu ada. Tetapi dari cara hidup seseorang akan nampak apakah dia benar-benar percaya Allah itu ada. Surga itu ada enggak?
kerajaan surga itu ada tidak? Kerajaan Allah itu ada tidak? Tentu mudah menjawabnya ada. Tapi dari cara hidup nampak bahwa banyak orang tidak meyakini adanya kerajaan itu. Dan sebenarnya itu sikap tidak menghormati Allah. Kasarnya saudara, agak lebay tapi benar. Menganggap Allah itu bohong. Menganggap Allah itu tidak atau kurang dipercayai. Memang tidak mudah meyakini Allah itu ada dan menggelar pemerintahannya. Karena selain Allah tidak kelihatan, seakan-akan tidak ada, manusia di sekitar kita itu mengisyaratkan Allah tidak ada. Dari perbuatan, dari perilaku mereka, mengisyaratkan Allah seakan-akan tidak ada. Demikian pula dengan hal kerajaan surga. Dari cara hidup banyak orang Kristen mengisyaratkan bahwa tidak ada pemerintahan Allah hari ini yang absolut dan tidak benar-benar merindukan, berhasrat terhadap kerajaan itu. Saudara, jujur saja tidak mudah loh mempercayai adanya kerajaan itu. Kita harus berani bertanya kepada diri kita sendiri dan memperkarakan itu secara pribadi. Kita bisa berdialog dengan diri kita sendiri. Kita ajak diri kita berdialog. Kamu yakin gak sih sebenarnya ada kerajaan Allah? Kamu yakin gak sih sebenarnya ada kebangkitan dari antara orang mati, lalu ada kerajaan Allah? Di dalam kelicikan pikiran dan kedagingan kita, kalau bicara kedagingan bukan berarti semua yang berbau daging, tetapi semua cara berpikir yang bukan dari Allah itu kedagingan. Dalam kelicikan, kedagingan kita berkata, jangan terlalu persoalkan hal itu. Jalani dulu hidup hari ini. Menjalani hidup hari ini saja sulit, sukar. Kok mikir yang tidak jelas? Maksudnya kerajaan Allah tidak jelas. Lalu kita sering mengalah dengan suara itu. Dan kita menggulirkan hari hidup kita dalam suasana pemerintahan di luar kerajaan Allah. Jadi meyakini dan menerima pemerintahan Allah hari ini secara absolut dalam ketertundukan mutlak dan hasrat masuk kerajaan Allah dengan keyakinan bulat bahwa kerajaan itu ada, itu bertalian, saudara, tidak terpisahkan. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa kerajaan Allah itu dihadirkan sekarang. Allah tidak kelihatan memang. Tetapi kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa Allah adalah pemerintahan sah atas hidup kita. Yang kita harus menundukkan diri secara mutlak, absolut. Jika itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu berarti kita juga meyakini adanya pemerintahan Allah secara fisik nanti. Di langit baru, bumi baru, saudaraku. Orang yang sungguh-sungguh membuktikan penurutannya terhadap kehendak Allah itu akan melihat gerbang surga. Di Kejadian 12, Kejadian pasal 12, maksud saya Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim
untuk menuju negeri yang Allah tunjukkan. Ya, di dalam Ibrani pasal 11 ini juga ditulis, saudaraku, dari ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dalam perjalanan itu banyak hal yang harus dialami oleh Abraham. Tapi Abraham taat. Kalimat lain seperti yang saya gunakan dari tadi, ia hidup di dalam pemerintahan Allah. Hidup Abraham itu disita oleh panggilan dalam penurutan kepada Allah, pergi ya menuju negeri yang Allah akan tunjukkan, dan ia sendiri tidak tahu negeri itu di mana. Abraham memang diam di tanah yang dijanjikan, artinya dijanjikan untuk keturunannya sebagai orang asing. Dia tidak ikut-ikutan. Sebab ia menantikan janji yang satu itu. Ibrani 11 ayat 9 bagian akhir. Janji yang satu itu bukan tanah Kanaan yang sekarang diperebutkan Benyamin Netanyahu dan Mahmud Abbas. Ini negeri yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudaraku, Abraham hidupnya disita. Abraham taat. Sampai dia melihat pintu gerbang itu. Dari jauh ia bisa melambai-lambai. Ia melihatnya. Maka saya menemukan kalimat itu. Pintu gerbang surga hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh berhasrat memasukinya. Saudaraku, saya sering kesulitan menjelaskan mengenai bahwa surga itu bukan tempat pembuangan tapi tujuan. Saya merasa belum puas atau sering tidak merasa puas. Surga menjadi tujuan atau tempat pembuangan itu beda-beda tipis, saudara. Tidak ada orang yang mau masuk neraka berharap masuk surga. Tapi surga tidak menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan ya hidup hari ini dan berharap kalau mati masuk surga. Ini pengkhianat. Orang seperti ini tidak menghormati Tuhan. Kalau orang menghormati Tuhan, maka seperti Abraham, tujuan. Menjadi tujuan, maka luar biasa. Walaupun Abraham menghadapi masa kekeringan, ya, dalam sejarah hidup Abraham, ia tidak pernah berniat pulang ke Ur. Saya singgung beberapa waktu ini ketika Paus mengunjungi Irak, daerah Ur ini ya, sekitar lembah Mesopotamia dijadikan warisan budaya dunia, dan pada zaman Abraham itu daerah yang termewah. Itu menambah kegembiraan saya terhadap kebenaran yang saya hayati bahwa Abraham meninggalkan kemewahan. Ya saudaraku, Abraham tidak pernah bermaksud kembali ke Ur. Dia pergi ke Mesir, nyaris kehilangan istri. Bisa saja Abraham tahu bahwa Firaun ini sewenang-wenang bisa ambil wanita suka-suka. Sedangkan Sarah ini wanita cantik, ini membahayakan bagi kelangsungan rumah tangganya. Tetapi dia lebih taat kepada Allah demi keselamatan keluarganya. Wow, ini hebat. Saudara, apa yang saya katakan ini tidak
saya elaborasi atau mengada-ada, faktanya begitu. Pertanyaan lagi saya ulang, Anda yakin nggak ada kerajaan itu? Kalau saya tanya, Anda yakin nggak ada Allah? Ya tentu menjawab ada. Tapi konteks pembahasan kali ini mengenai kerajaan ya, yakin nggak saudara ada kerajaan itu? Sebenarnya dalam banyak pernyataan Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa memang tujuan kita itu kerajaan itu, saudaraku. Tuhan berkata, jangan takut kawanan kecil, Bapakmu berkenan memberikan kerajaan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Ya, kamu akan memperoleh harta di surga. Jelas. Jelas ayat-ayat seperti itu. Belum lagi Tuhan berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti aku bukan berasal dari dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku ada, kamu ada. Belum lagi Paulus, Filipi pasal 3 misalnya, kewargaan kita di surga, bukan di bumi. Banyak lagi. Tetapi mungkin pengajaran seperti ini dianggap kurang akademis, kurang sistematis teologis, tidak berbau doktrinal. Padahal ini inti. Kok bisa loh orang tidak memberi fokus yang memadai? Kalau kita disebut orang beriman dan Abraham bapak orang beriman, hidup Abraham itu menjadi inspirasi dan pola dari iman. Apa yang dilakukan Abraham? Ya dicontoh dong. Diteladani dong. Makanya kalau dibenarkan oleh iman itu bukan hanya dibenarkan oleh keyakinan, percaya Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya itu. Karena Roma pasal 3 dan pasal 4 bicara soal iman, itu imannya Abraham. Kalau seseorang tidak ikuti jejak Abraham, ya berarti tidak beriman. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, maksudnya tidak berdasarkan melakukan hukum. Seperti orang-orang Yahudi yang merasa dirinya bisa dibenarkan karena melakukan hukum. Tapi karena iman itu apa? Tindakan dalam penurutan, diantaranya fokus surga. Biar saudaraku, saudara pecinta suara kebenaran dianggap ekstrim, bodoh, fanatik, terserah. Dikit-dikit surga, dikit-dikit surga. Lah memang itu tujuan kita, bukan tempat pembuangan. Kalau menjadi tujuan, seluruh potensi kita diarahkan. Seluruh kerinduan kita diarahkan. Ke surga bukan keberuntungan begitu, gelinding lalu plok jatuh ke surga, syukur. Lalu kalau gelinding jatuh ke neraka, syukurin. Kan tidak begitu. Tujuan, aim, the reason I live, alasan aku hidup. Destination, tujuan. Tapi percaya enggak sih ada Allah yang menggelar pemerintahannya? Nah ini masalahnya, orang keberatan hidup di bawah dominasi Allah. Hidup di bawah pemerintahan Allah, keberatan.
tapi masuk neraka ndak mau. Loh, piye toh? Ndak bisa gitu. Anda kalau mau hidup di negeri ini, di Indonesia, ada Pancasila, KUHP, segala undang-undang, you turut. Kalau you nurut, you boleh menikmati semua kekayaan alam di Indonesia ini. Kalau ndak, you masuk penjara. You tidak berhak hidup menikmati kehidupan di alam merdeka ini. Nggak bisa suka-suka lah. Gambaran umum saja jelas begitu. Saudara, ngerti nggak? Kalau secara sekuler, secara umum, secara harfiah, orang melanggar hukum masuk penjara langsung. Tetapi kalau dalam dunia rohani, saudara, orang tidak melakukan hukum Tuhan, hidup suka-suka sendiri, nggak langsung disambar geledek. Aman-aman aja itu. Maka orang sembarangan. Filosofinya begini, urusan belakangan. Loh, justru kalau you bilang urusan belakangan, ada perhitungan loh. Tapi dasar manusia itu, saudaraku, sudah menjadi bodoh. Banyak manusia lebih bodoh dari hewan. Lebih baik jadi hewan tanpa tanggung jawab, mati, finish. Tapi manusia mati masih sadar dan dibawa ke pengadilan. Apakah layak masuk kerajaan surga atau masuk neraka? Orang percaya yang benar itu tidak heran waktu mati lalu dia mau kemana. Dia tidak heran, tidak pakai yakin-yakin masuk surga. Dia tahu karena dia sudah melihat pintu gerbang surganya dilihat oleh orang yang sungguh-sungguh berhasrat memasukinya. Tapi kalau orang yang hanya mau menjadikan surga tempat pembuangan yang nyaman, you pasti tidak lihat. Anda hanya melihat keindahan dunia ini. Sedikit sekali loh orang yang lihat pintu gerbang surga. Saya kira jemaat itu sedikit. Jangankan jemaat, aktivis sedikit. Jangankan aktivis, pendeta juga saya tidak yakin dia sudah lihat pintu gerbang surga. Kok ngomong gitu Pak Erasi? Ya dulu juga saya nggak lihat amat gitu. Enggak, makin hari saya juga mau berubah, makin hari bertobat, saudaraku. Kita tidak boleh berhenti menggemakan itu dalam jiwa kita. Kita perkarakan itu dengan diri kita sendiri. Kamu yakin gak sih ada surga? Sebagaimana pertanyaan, kamu yakin gak ada Allah? Yakin? Oke. Allah Maha Hadir? Iya. Kalau Allah Maha Hadir, lalu implikasinya apa untuk kamu? Hati-hati, mata Tuhan melihat di segala tempat. Allah Maha Hadir? Ya. Kamu yakin Allah itu ada? Amin. Allah itu Maha Kudus? Iya. Allah menghendaki kita kudus seperti Dia? Iya. Lalu kamu kudus? Sama dengan kamu yakin ada kerajaan surga? Iya. Kamu ada dalam pemerintahan itu? Kalau surganya menjadi tempat pembuangan, itu orang tidak punya tujuan hidup. Kalau surga menjadi tujuan di mana seluruh potensi hidup kita arahkan ke sana, ke langit baru, bumi baru, baru kita memiliki tujuan hidup. Hati-hati saudara, hati-hati. Maka kita memperkarakan itu dalam diri kita dan terus memotivasi diri kita, memacu diri kita untuk mempercayai fakta pemerintahan Allah yang sedang berlangsung. Dan nanti akan terbangun pengharapan kerajaan Allah yang akan datang. Sebab ketika kita taat kepada Allah, ketaatan itu ternyata menyita seluruh hidup kita sampai kita kehilangan nyawa. Nyawa itu suke, kehilangan semua kesenangan. Kita masih bisa menikmati makan enak, tidur nyenyak, melihat pemandangan alam, menikmati musik bersama Tuhan.
bersama Tuhan, dan itu tidak menjadi berhala. Kalaupun tidak memiliki, ya tidak memiliki apa yang orang lain miliki, ya juga tidak menjadi masalah. Fakta kerajaan Allah itu harus menyita hidup kita, perhatian kita. Herannya kita tidak akan kekurangan. Nah, calon pewaris kerajaan Allah di bumi pun kita akan dipelihara Allah. Saudara, baru-baru ini seorang pangeran, suami dari Ratu Inggris, meninggal. Saya sempat melihat di televisi bagaimana keagungan prosesi itu, ya, dan tentu kebesaran kerajaan Inggris. Dari itu saya mulai mencoba melihat juga sejarah dari Ratu Elizabeth ini, perjumpaannya dengan sang pangeran dan seterusnya. Wah, menarik juga, saudara, keagungan kerajaan itu. Di era teknologi maju seperti hari ini, saudara, kita bisa menyaksikan dengan lengkap apa yang pernah terjadi di belahan dunia lain, saudara, ya. Teknologi transportasi, komunikasi, digital, wah. Saya membayangkan betapa jauh lebih dahsyat kerajaan Allah. Dahsyat sekali. Apalagi kalau membandingkan dengan orang yang jejeritan di api kekal. Jauh sekali perbandingannya. Tidak masuk neraka lalu tinggal di sebuah gubuk saja udah beda sekali, saudara. Lumayan tinggal di gubuk, bahkan sangat mewah dibanding neraka. Apalagi ini kerajaan yang agung, di mana Taruk Isai dari keturunan Yehuda, Yesus Kristus menjadi raja yang duduk di singgasana itu. Dan itu fakta yang akan terjadi. Dan kita harus meyakini itu. Itu fakta fisik. Ini bukan dongeng, fisik. Dia akan duduk di tahta kerajaannya. Sahabat-sahabat Allah, tua-tua itu ada di sekitar tahta itu. Abraham ada di situ. Nah, kita hulu balang yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, banyak orang tidak peduli dan bahkan menertawakan kita. Sikap orang begini, enggak apa-apa, tunggu aja tanggal mainnya. Orang, kita diam saja. Enggak usah diurusin. Sebab ketika kita memberi diri hidup di dalam pemerintahan Allah, kita bergaul dengan Allah, kita mendapatkan banyak pembuktikan, banyak verifikasi tentang Allah, mengenai Allah yang hidup, yang nyata, yang hadir dalam hidup kita. Allah memproses kita untuk menjadi huios, anak-anak Allah yang sah, pangeran-pangeran di dalam kerajaan surga. Nah, kita mulai melihat itu pintu gerbang. Jadi menjadi fanatik dengan sendirinya. Jadi ekstrim dengan sendirinya. Mati itu tidak menakutkan sama sekali. Sama sekali. Bukan karena kita yakin ada surga, tapi kita tahu ada surga. Kita sudah melihat surga sebelum kita mati. Yang penting setiap individu itu urusan dengan Allah.
Pendeta seperti saya juga sarana. Kalau saya tidak menempatkan diri dengan tepat, justru saya menggiring orang ke neraka. Makanya saya harus ekstrim dulu, terbang dulu, fanatik dulu, harus lihat surga, baru tidak mata duitan, baru rela kehilangan apapun, baru bisa mengajak orang, ayo tinggalkan Mesir dunia ini, kita menuju Kanaan surgawi. Itu doang kok hidup ini. Saudara mau ngapain sih? Saudara punya rumah bagus, mobil mewah, punya jabatan tinggi, rumah tangga yang ya lengkap utuh. Setelah itu mau apa? Mau apa? Bukan saya tidak menghargai keberhasilan hidup di bumi. Tadi saya sudah katakan kita juga menikmati apa yang Allah berikan. Tapi itu hanya sementara. Sementara, apalagi kalau saudara sudah di ujung maut, mau mati nih, baru tahu. Umurmu yang 70, 80, 90 tahun itu singkat. Dan kalau Anda tidak siap menghadap tata pengadilan, mengerikan. Tapi waktu masih sehat, sombongnya, waduh, sombongnya, dah. Sombongnya. Kayak nggak ada Allah gitu loh. Sembarangan terhadap sesamanya. Sembarangan ngomong, sembarangan bertindak. Makanya kita takut akan Allah, saudaraku. Kita hormat sepatutnya karena kita ada dalam pemerintahan Allah. Kalau Abraham bapak orang percaya, ikuti jejaknya, jangan hanya dianalisa, ditulis dalam jurnal ilmiah, lalu jadi buku bulet-bulet di situ seperti benang kusut. Teladani hidupnya sampai Anda bisa memancarkan keharuman. Kalimat yang indah di sini, melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Coba. Lalu memiliki naluri seorang musafir. Naluri musafir itu tidak dibuat-buat, bro. Jadi kalau secara teori bisa saja kita ini musafir katanya. Ngomong itu gampang. Tetapi apakah ada naluri yang kuat bahwa Anda seorang musafir? Itu harus tulus muncul di sini. Sampai akhirnya keindahan dunia menjadi pudar. Itu di sini. Bukan di sini, bukan di teori, gampang teori. Gampang. Waktu saya tulis lagu ini, saya belum menghayati surga seperti hari ini, tapi saya sudah bisa tulis lagu ini. Adalah kisah sebuah perjalanan ke negeri yang indah yang dijanjikan. Anda tahu lagu ini saya tulis waktu saya masih sangat muda. Tapi mungkin didesak oleh keadaan kecewa. Saya jadi pengerja gereja kecil yang naik kendaraan karena tidak ada transport bisa numpang. Bawa Alkitab yang dibungkus koran dipeluk. Hujan besar di Bekasi basah kuyup. Sampai di Pulau Gadung kering kerontang kita basah kuyup sendiri. Seperti ayam jatuh ke got. Ini orang kecebur apa ini? Ya karena beli jas hujan saja tidak sanggup. Naik bus dengan malu-malu berkata, "Bang, numpang bang."
Sampai di asrama makan nasi yang sudah digabung. Dulu kalau nasi itu sudah ditaning ya, lalu dikasih kuah, udah bengkak-bengkak seperti kodok bangkong, membengkak. Rasanya jadi anyep. Lalu saya makan, saya kumpulkan yang ada. Saya kemarin baru cerita, di depan itu ada encek-encek jual bakso. Bakso babi, kupingnya lah, hatinya lah, ususnya gitu. Saya tidak punya uang. Saya bilang, cek, minta kuahnya. Saya masih ingat itu encek pakai sepeda, lalu ininya warna biru. Dia nyendok begini tanpa lihat muka saya. Tapi kalau saya punya uang saya juga beli. Tapi ya saya kadang-kadang atau sering minta kuah aja. Dia begini. Mungkin dia pikir kalau satu asrama minta kuah bisa tidak jualan. Tapi ya syukurnya hanya saya atau beberapa orang kali yang minta kuah. Saya waktu itu sebenarnya tidak miskin, saudara, tapi sangat miskin. Nah, bagaimana naik bus saja numpang? Kadang-kadang masih ada kuah gitu, tapi isinya tidak ada. Saya cari gitu, wah mungkin masih ada daunnya ya. Karena susah saya ambil itu serokan kalau orang goreng itu. Saya ambil, saya begini, saya ingat Petrus cari ikan di danau Tiberias. Saya cari daun-daun sisa di sayur itu. Saya sangat miskin, saudaraku. Makanya saya bisa ngarang lagu-lagu semacam ini. Yang pasti ku tak tahu akan hari depanku. Ku tak tanya pada bulan atau sinar sang surya. Ku tak pandang dunia yang makin gelap suram. Nyata tak ku temui sukacita di sini. Yang pasti aku tahu akan kasih Tuhanku di sepanjang jalan nanti. Kehadirannya aku pandang Yesus, gembalaku yang baik, disegarkan jiwaku, beri kuatku tiap hari. Ini sudah 40 tahun lagu ini, saudara. Yang pasti aku tahu akan kasih Tuhanku di sepanjang jalan nanti akan nyata kehadirannya, serta kehadirannya. Maaf, ini lagu lama, tidak semua saya ingat. Serta kehadirannya, ya. Sampai yang bikin lagu juga nggak menemukan lagu ini. Ya. Saya bukan melarat, sangat melarat. Jadi kondisi itu saya bisa ngarang lagu ini. Adalah kisah sebuah perjalanan melarat. Jadi bisa. Tapi setelah saya jadi pendeta, saya khotbah sana sini, amplop kanan kiri depan belakang, saya lupa saya musafir. Dan bersyukur kembali Tuhan bawa saya untuk bertobat. Saya sangat nyaman hari ini kalau mau nyaman. Punya rumah, mobil, anak-anak, menantu, cucu yang baik. So, finish. Tercapai sudah. Tapi tidak. Ini belum pencapaian. Jalan hidupku belum berhenti sebab aku tidak berlabuh di rumah, mobil, reputasi, keluarga besar yang baik.
aku berlabuh di langit baru, bumi baru. Jadi saudaraku, kalau hari ini kita lihat banyak orang Kristen sudah lupa dia musafir. Lupa. Sudah lupa, rata-rata lupa loh. Saya itu ngomong begini karena saya juga pernah lupa. Pendeta tapi lupa, dosen sekolah teologi tapi lupa. Sekarang kita tidak mau lupa, ya, melawan lupa. Yuk, ingat kalimat ini. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berhasrat ke surga, yang melihat surga, melihat pintu gerbangnya. Sehingga keselamatan bukan sebuah kepastian yang dibangun dari keyakinan, tapi dari pengalaman hidup memenuhi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam segala hal. Jadi karena kalau kita berkata karena Engkaulah yang empunya kerajaan. Ini yang mendasari mengapa aku berkata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Karena Engkaulah. Kita akan mengalami keletihan memang. Kalau belum letih kita belum ikut Yesus. Letih kita melawan daging dan dosa kita. Setelah kita bisa melewati, lalu kita letih harus memikul salib, penderitaan yang kita harus alami karena pekerjaan Tuhan. Pasti kita akan mengalami beban itu, saudaraku. Tidak mungkin kita tidak letih. Letih, capek. Sampai kita benar-benar berbisik dengan tulus. Kalau boleh pilih Tuhan, aku pilih pulang. Tetapi jadi apa pekerjaan ini kalau aku pulang sekarang? Jadi apa? Karena masih belum selesai tugas yang harus kutunaikan. Dan masih banyak orang-orang yang menjadi tanggung jawab saya. Tuhan, aku masih harus hidup lebih lama. Saya mengajak semua kita pulang bersama, saudara. Amin.